Salam semua jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Pastinya bersama Yesus kita mantap, kita hebat, kita luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Minggu lalu saya membawa kita membahas satu topik tentang berjaga-jaga dan bertekun dalam doa. Pagi ini saya akan membawa kita merenung lagi satu topik yang berbeda. Tuhan itu baik sekalipun waktu yang kita alami tidak baik. Saya ulangi, Tuhan itu baik sekalipun waktu yang kita alami tidak baik. Jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, berbicara tentang kebaikan Tuhan adalah sebuah tema yang sangat menarik perhatian. Bagaimana tidak bahwa Alkitab memberikan banyak catatan bahwa Allah itu baik. Salah satu natur Allah adalah bahwa Dia adalah baik adanya. Di dalam Dia tidak ada sesuatu yang buruk, najis dan lemah. Kebaikan Tuhan harus dilihat melalui Alkitab dan bukan melalui apa yang dipahami oleh orang lain. Kebaikan Tuhan bergantung respon manusia dalam hidup mereka. Saya ulangi, kebaikan Tuhan bergantung respon manusia dalam hidup mereka. Mari kita membaca dari Mazmur 106 ayat yang pertama mengatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tuarik pasal 16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 2 Tuarik 5 ayat yang ke-13. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suara untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Saudara yang Yesus kasihi, dari beberapa ayat yang baru kita baca sebentar tadi, kelihatannya bahwa dasar ucapan syukur harus dilandasi kebaikan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, dasar ucapan syukur manusia harus dilandasi kebaikan Tuhan. Namun secara praktek dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mudah untuk mengatakan, Tuhan, Engkau baik bagiku. Di saat kita mengalami hal-hal yang tidak baik, contohnya kita sedang sakit tenang, kita ditahan di hospital, kita bertengkar dengan pasangan kita, kita sakit hati dengan orang lain, kita konflik dengan orang lain, kerajaan mungkin tidak berpihak pada kita, dan sebagainya. Tentu tidak mudah, bahkan sangat sulit untuk mengatakan ayat di atas, yaitu bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, benarkah bahwa Tuhan itu baik? Bukan setiap waktu. Benarkah bahwa Dia dapat berbuat hal-hal yang bertentangan dengan natur Allah? Benarkah bahwa kasih setia Tuhan itu selama-lamanya, hingga kita harus bersyukur kepadanya? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul di saat situasi dan keadaan kita sedang tidak baik. Kita boleh saja berkata, Tuhan, Engkau baik bagiku. Di saat kita sedang dalam kelimpahan, jauh lebih baik berbanding kita mengalami sebuah musibah. Mengakui kebaikan Tuhan atas prestasi dan pencapaian yang kita peroleh dan membuat nama kita terkenal dan dipuji jauh lebih mudah jika kita sedang mengalami kesialan dan kesusahan. Benarkah Tuhan berubah menjadi jahat tak kala kita sedang mengalami masa-masa kesukaran dan kekelaman? Benarkah Dia adalah Tuhan yang jahat tak kala kita mengalami hari yang kurang beruntung? Saudara yang Yesus kasihi, seperti yang saya sudah katakan sebentar tadi, kita boleh saja mengatakan, Tuhan, Engkau baik bagiku.
Karena kita diberkati dan hidup dalam kelimpahan. Tetapi bagaimana saat kita dalam penderitaan, mengalami kekurangan, disakiti, dirugi, dikecewakan, harta benda kita dicuri, dan lebih sedih lagi saat orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan. Apakah kita mampu membuka mulut dan mengatakan, Tuhan, Engkau baik bagiku? Saudara, melihat hal ini, mari kita membaca Ayub pasal 1 ayat 20 hingga 22. Mengapa Ayub masih boleh memberi pujian kepada Tuhan walaupun semua anaknya sudah meninggal, bahkan hartanya habis? Ayat yang ke-20 berkata demikian. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuaannya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Saudara, apakah Ayub sedang dalam keadaan tidak sadar diri ketika mengatakan hal-hal di atas? Apakah Ayub salah bicara ketika dia masih dapat memuji Tuhan di saat dia mengalami kemenangan? Perhatikan ayat yang ke-22 sekali lagi. Ayat ini memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah tanyakan tadi. Alkitab justru mencatat dengan sangat baik, yaitu dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Saudara yang Yesus kasihi, ada orang yang menuduh Allah berbuat curang dan berlaku tidak adil saat dia sedang mengalami pengalaman pahit dan tidak menyenangkan. Memang sangat mudah berkata-kata manis dan bersyukur kepada Tuhan ketika sekeliling kita baik, orang-orang di sekitar kita itu juga baik, dan kita tidak mengalami gangguan. Namun saudara, akan sangat mudah juga bagi seseorang untuk menuduh Allah berlaku tidak adil dan tidak baik ketika seorang justru berada dalam situasi yang tidak baik dan sangat berat. Saudara, kebaikan Allah tidak bergantung terhadap apa yang kita alami dan respon apa yang kita berikan kepada Allah. Saya ulangi, kebaikan Allah tidak bergantung terhadap apa yang kita alami dan respon apa yang kita beri kepada Allah. Anda bersyukur kalau tidak atas kebaikan Tuhan, Dia tetap Allah yang baik. Anda berada dalam keadaan sakit dan menderita, bahkan hampir mau mati dan lenyap pun, Allah itu tetap baik. Dan tidak ada sesuatu yang jahat melekat di dalam dirinya. Allah itu baik justru membuat kita akan semakin percaya bahwa sekalipun dunia berubah menjadi jahat, Dia tetap baik. Sekalipun orang lain di sekitar kita berbuat jahat terhadap Anda dan saya, Dia tetap baik adanya. Justru karena kebaikan Tuhan itulah kita tetap untuk selama-lamanya. Maka kita memiliki kepastian dan jaminan bahwa Tuhan tidak dapat berubah menjadi pribadi yang jahat dan kejam. Saudara yang Yesus kasihi dimanapun berada, Dia adalah pribadi yang baik dan kebaikannya tetap untuk selama-lamanya. Dia tidak boleh bertambah baik karena Dia sudah baik adanya. Kebaikan Allah itu tidak patut berkurang sehingga kita merasa ragu dan curiga terhadapnya. Anda percaya atau tidak, kebaikan Allah tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jika orang lain dapat berubah, dunia dapat berubah, bahkan kita pun dapat berubah, namun
Dia tidak berubah. Dia baik untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu saudara yang kekasih, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, saya menyimpulkan bahwa apapun yang terjadi dan apapun yang berlaku dalam kehidupan kita, dan mungkin kita boleh mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik, tetapi Tuhan tetap baik hari ini, esok, dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya.